Sekarang saya mau membawa you ke level berpikir yang lain, yang lebih great. Itu perempuan yang tua itu, dengan rambutnya yang perak, seperti Pak Yusuf, itu melambangkan apa? Wisdom. Wisdom. Ini perempuan yang wisdom, yang sudah punya pengalaman, yang melihat banyak. Kemudian dia mati. Lalu dia harus ketemu dengan Tuhan. Dan audiens-audiensnya anggap itu para malaikat-malaikat dan yang lain. Lalu Tuhan tanya, the Father, "Oh, where you have been, my blue-eyed son?" Adam matanya warna apa? Biru. Yuranti apa, Pak? Masih ingat? Biru. Lalu dia bilang, "Where you have been, my darling young one." Who is the darling? Kita kan. Jadi kita dalam hidup ini, kita mencari wisdom. Itu kita akan punya wajah dan rambut. Ini semua kiasan yang sampaikan ya. Kita punya wisdom kita sendiri. Waktu kita mati, masuk di dalam marontia, anggap Tuhan datang sama kita. Lalu dia tanya, "Where you have been, Guri, where you have been, Grace? My blue-eyed daughter, my blue-eyed son. My darling young one." Anggap God yang ngomong. Lalu dia bilang gini, "I've stumbled on the side of 12 Misty Mountain." Saya terantuk di dalam 12 Misty Mountain. Misty Mountain itu kesulitan, difficulty yang misty, yang ngerti nggak? Difficulty kita ada 12. 12 itu angka keramat tuh di Urantia. I walk and I crawl on the 6 crooked highway. Saya berjalan dan merangkak di dalam 6 crooked highway, jalan-jalan yang membingungkan saya. Ada 6. What is 6 crooked way? Highway. Di kita apa? Highway kita apa untuk ke sana? Kan saya bilang jangan bikin jalur kereta api sendiri kita. Kita anggap itu 6 agama, Islam, Kristen, ya yang besar 6 agama, betul? Coba kita artikan gitu, bisa kan? Itu kan persepsi kita. Lalu dia bilang, "I've stopped in the middle of 7 sad forests." Dia bilang dia ke 6 highway, agama menurut saya. Lalu saya stop di tengah-tengah 7 sad forests. Ada hutan-hutan yang sad, yang sedih. Lalu saya pergi ke front of a dozen dead ocean. Ocean itu kan sumber kehidupan, betul? Tapi ini dead. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. Saya sudah 10.000 mile di mulut dari kuburan. Berarti kan dia sudah melalui berbagai macam hal, marah bahaya. Dia bilang, "And it is hard. God, it's hard. It's hard. And rain gonna fall." Kita begitu nggak perasaan kita akan mendapatkan masalah, difficulty dan hambatan? Kira-kira God punishing kita? Enggak. Sudah itu God ngomong lagi, "Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young ones?" Wah, itu menyentuh banget tuh. Jadi ketika kita mati, Grace takut mati, jangan takut, Grace. Manusia aja bisa berpikir begini, apalagi God. Dia akan tanya dengan penuh kasih. Dan orang-orang yang nonton, yang bangsawan, yang lain itu adalah orang-orang pendahulu kita yang sudah mendapatkan tempat terhormat. Mereka kan punya achievement kan dalam difficulty life-nya sehingga mereka bisa masuk dalam ruangan itu, betul? Dan kita ada di situ sebagai penyanyi nanti. Dan dengar kesalahan-kesalahan kita. Bahkan di situ pun waktu itu masih di dunia morontia kita masih melakukan kesalahan. Stuttering. For me, that's the makna. Bagus banget. Deep. Kita bisa berpikir gitu nggak? Jangan, ya kita bisa melihat yang itu, yang terlihat, yang tertulis, yang tersirat bisa nggak kita lihat? Yang tersembunyi. Jadi maksud saya, semua pengalaman hidup kita selalu harus asosiasikan dengan God melihat kita dan satu saat kita ditanya seperti itu, kita sudah mencapai level of wisdom kita. God itu nggak punishing. Dia pengen kita sempurna, supaya kita sekarang kita jadi penyanyi, tapi nanti kita juga duduk jadi bangsawan yang terhormat.
Dia bilang juga, what did you see? Ditanya see lagi. Dia bilang, I saw a newborn baby with wild wolf around it. Saya melihat the newborn baby. Newborn baby apa? Orang yang masih suci kan, kertasnya belum jadi tulis tuh. Ingat nggak? Ya, kan kita diskusi soal stres. Yang isi kan orang tua, budaya, sehingga kita punya insecurity. Ingat diskusi kemarin, with wolf all around it. Jadi kita bayi ini wolf-nya udah dalam lingkungan budaya, orang tua, guru, that's the wolf. Make sense nggak? Gejala kehidupan. Oke, saya share aja liriknya. Baru nanti kita lihat lagi. Oke, I saw aja banyak orang. I saw a highway of diamond with nobody on it. Apa artinya itu? Highway itu apa highway? Jalan tol kan? Hmm. Jalan tolnya dari diamonds. Tapi nggak ada orang. Kita udah dikasih jalan tol dan kita nggak jalan di situ gara-gara diamond. Kita ada hidup kita misery, kita nggak ngapain suatu berkat. I don't deserve this better life. It's a life. Jalan highway diamond with nobody in it. Kita mau jalan nggak di situ? I saw a black branch with blood that kept dripping. Udah dikasih jalan tol, tapi yang dilihat itu adalah black branch yang hitam, simbol hitam selalu jelek, negatif, dengan darah yang selalu dripping. Hidup kita anggap difficulty kita itu blood yang dripping. Suami saya selingkuh, anak saya sakit, dan sebagainya. Betul? Dia bilang, I saw a room full of men with their hammers bleeding. What does it mean? Saya lihat sekeliling saya, orang banyak dengan hammers yang penuh isi darah, palu yang isinya darah. Jadi kita ini selalu mempunish orang, kita melihat sekeliling kita. Gitu kan dunia kita, betul nggak? I saw a white ladder all covered with water. Dia lihat ada white ladder. Ladder itu biasanya ada namanya Jacob ladders, white simbol suci, tapi semua tertutup sama air. Tangga tertutup sama air. Percuma dia tangga itu, kayak nggak ada harapan. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. So what does it mean? Ibu Rini, saya pengen ngerti dulu. Apa artinya? Maksudnya apa? Banyak orang yang hanya bisa ngomong tapi apa ya? Bullshit. Ya. Yang namanya guru, yang namanya ini, itu semua talk a lot. Banyak ngasih kita jalan pencerahan. Tapi semua lidahnya tuh broken. Grace ngerti, Grace maksudnya? Depth-nya? Saya pikir pembicara, tapi apa yang disampaikan bohong gitu. Ya all broken, nggak sempurna. Oh, nggak sempurna. I saw guns and sharp sword in the hand of young children. Apa artinya? Pak Gun? Maksudnya apa? Jangan baca literally ya. So, meaning behind. Baca urantia juga harus gitu. So, siapa yang mau sampaikan? Come on. I saw guns and sharp swords in the hand of young children. Artinya apa? Sejak kecil kita udah diajar violence. Okay. And it's hard. It's hard and rain gonna fall. No hope. Make sense nggak? Sekarang God nanya lagi. Okay, dia. And now, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young ones? Masih dibilang darling lagi. Sekarang dia mendengar. I heard the sound of the thunder that roar out of warning. Apa artinya? Simbol apa tuh? Sound of thunder that roar out of warning. Kita selalu hidupkan dalam seolah-olah bahaya hidup ini kan. Selalu bahaya. Wah, nanti gini loh, nanti gini. Kita dikasih fear terus kan. Kita hidup dalam fear nggak? Itu kena dikondisikan kan. Oh, hati-hati ya, nanti kamu gini. Oh, ini, itu. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. What does it mean? Kiamat kan? Bahaya, nuklir, dan sebagainya. I heard 100 drummers whose hands were ablazing.
100 drummers whose hand were blazing. Ditubuhkan melalui media, melalui segala macam, kita dikondisikan sebagai itu. Tapi dia juga dengar, I heard 10,000 whispering and nobody listening. Makanya lagu Sound of Silence-nya Garfunkel itu menjadi resonance banget dengan dia. I heard one person starve. I heard many people laughing. Saya lihat satu orang kelaparan, tapi saya lihat satu orang kelaparan, tapi banyak orang yang tertawa. Peduli nggak dia sama lingkungannya? Enggak. I heard the song of a poet who died in the gutter. Poet menyimpulkan apa? Orang yang punya wisdom kan. Tapi dia died in the gutter, mati di selokan. Apa artinya? Banyak orang yang berikan pencerahan, berikan ide pencerahan, nggak didengar. Malah yang didengar, I heard the sound of clown who cried in the alley. Yang ada sound of a clown. Badut-badut. Ya, tapi itu clown itu kan memberikan humor kan. Tapi ya, berteriak-teriak dari kasih humornya. A clown who cried in the alley, hanya di gang gitu. And it's hard rain gonna fall. Lalu God ngomong lagi, and what did you meet, my blue-eyed son? And who? Dia tanya, what did you meet? And who did you meet? Yang what keren banget. My darling young one. I met a young child beside a dead pony. Apa artinya itu? Young child. Bukan orang dewasa kan? Anak kecil. A dead pony, apa itu? Dead pony itu apa? Udah kecil. Kuda kecil juga. Binatang dan manusia. Tapi mati poninya. Is symbol of humanity, okay? Dead pony. I meet a white man who walk a black dog. What is this? White man and dognya black. Figur ini apa nih? Resis ya. Yes. Orang-orang yang kulit berwarna dianggap dog, Bu. I met a young woman. Her body was burning. Woman, dia bukan bilang girl. Burning of what? Burning of what? Sexuality, sex, Passion. passion. Kenapa? Karena di sebaliknya dia bilang ini, I met a young girl. Beda, nama girl. Woman ini tadinya is a girl kan. She gave me a rainbow, give me life. Life, rainbow kan symbol of life. Perdamaian, betul. And this is yang aku paling suka nih. I met one man who was wounded in love. Wounded in love. Terluka. So deep, wounded in love. So deep. How many of you pernah wounded in love? I've been. Anehnya kan biasanya a woman who was wounded in love. Kok ini a man? That's right. Saya pernah cerita soal permainan catur nggak? Ada raja, ada ster kan. Raja hanya bisa satu langkah. Kalau ster, queen bisa wah kemana-mana aja. And many men, Grace, wounded in love. Woman. Many men is a good man, wounded by a woman. But it's also, I met another man who was wounded in hatred, love and hatred. Polarity kan digambarkan. Kita bisa wounded karena polarity itu. Bisa karena cinta, bisa karena kebencian. Yes. Sama-sama wounded. Kalau you ya, love your wife dearly, then your wife is so kind, and suddenly died. You were wounded nggak itu? Yeah. Not hatred, you're wounded in love. I was wounded so much wounded. I feel not fair life itu. And it's hard, really it's hard. And then after that, dia tanya, after you're here, and what will you do now? You do, my blue-eyed son. And what you do know,
my darling young one. Kalau dia bilang, I'm going back out for the rain start to falling. Ngerti nggak itu? Susah. Bahasa Orantia kan lebih susah dari bahasa ini. I'm going back out for the rain starts falling. Nggak ngerti maksudnya. Kan tadi kan dia bilang, and what you do know that it's hard rain going. Jadi kesukaran kan akan datang terus, betul nggak? Lalu dia bilang apa? I'm going back out for the rain start to falling. Gua akan datang hadapi itu rain. Oh, going back. Ya, tadinya kan dia bilang going forward, dia akan menghindar masalah. Oke, kita baca lagi seterusnya. I walk through the depth of the deepest dark forest. Tadinya kan dia bilang ada sad forest kan? Iya. Ya, kegelapan kita. Saya akan mendalami to the depth. Gua akan masuk to the deepest dark forest. Saya nggak takut. Saya hadapi itu. Dia hadapi. Where the people are many and their hands are all empty. Dan di mana ada banyak orang yang hands dia mereka nggak punya apa-apa. Where the pellet of poison are flooding their waters. So, the pellet ada poison yang flooding the water. Dunianya itu udah kelam, dark, hidup kita sering dark. Where their home in the valley meets the damn dirty prison. Yang kita anggap home kita, keteduhan nanti itu full of dirty prison, my emotion, FIGs dan sebagainya. And the executioner face is always well hidden. Di mana ada orang yang mempanis kita, aduh nanti kita dosa, nanti ini well hidden di belakang akan panis kita. Where hunger is ugly, where the souls are forgotten, Where black is the color, where none is the number. Kita ini hanya dihitung sebagai ya, black, jadi warna itu hanya ada black, gelap aja, nggak ada harapan lagi, betul? Where black is God. Gelap, kita anggapkan kadang-kadang begitu. And I will tell it, and speak it, and think it, and breathe it. Dan saya akan mengatakan, saya akan berbicara, saya berpikir, think it about low quality pikiran atau high quality pikiran. High quality pikiran kan. Dan bernapas bersamanya. And reflect from the mountains, dari suatu ketinggian. So all souls can see it. Semua jiwa yang gelap tadi bisa lihat. And I'll stand on the ocean until I start sinking. Dia kan bilang tadi yang semua banyak tangga tadi, tangga putih yang ada oceannya, ngerti nggak? Yeah. Saya akan berdiri di atas puncak ocean itu. Sampai saya tenggelam pun saya nggak khawatir. But I know my song well before I start singing. Tapi saya tahu apa yang saya lakukan. Kita belajar Urantia ini nggak usah takut karena kita tahu apa yang akan kita lakukan. Kita tahu apa yang akan kita hadapi. Yeah, it's hard. It's hard. Problem tetap akan datang. Tapi I know there is an old man there, our father, will come to me as a wise person with long hair, and I will tell this to God. What do you think about it? Bagus banget ya. Kok bisa nemu ini inline dengan Urantia ya? Bukan nemu, Grace, saya bilang saya terapi Mari pakai ini. Dan itu juga spontan. Waktu Mari datang ke rumah punya problem, saya bilang, you are an intellectual, right? Just see this. Sudah dia lihat, dia nangis tuh. Dia ngerti semua tuh maknanya. Tapi dia ngerti ya. Ya, karena dia udah ikut saya lama kan. Melihat yang hidden message. Kita baca Urantia harus begitu. Sekarang saya ingin ya, you membayangkan semua kita ini mati. Kita sudah punya wisdom yang disembuhkan dengan rambut grey tadi, dengan kerut mukanya yang udah penuh pengalaman. Lalu itu ada bangsawan-bangsawan itu, semua orang-orang yang sudah mendahului kita yang mendapat tempat yang layak ya di paradise sana. Lalu ada simbol tadi Pak Aga bilang ada simbol kerajaan tadi itu simbol kerajaan surga. Lalu kita ditanya sama Tuhan. Gimana kalau kita lihat lagi dengan persepsi yang baru video ini? Iya. Dan pakai your feel. Jadi sedih ya, aku jadi sedih. Ya, aku nangis kalau sini. Gimana kalau atau kita lanjut terus kita kasih lihat lagi supaya bisa merasakan. Now with the new perception, with the higher greater of thinking. Oke ya. Lihat di awal pertama itu ada tanda Nobel Prize-nya. Ini observe ya. Anggap ini udah mati, kita dipanggil sama Tuhan, semua symbolical and how Tuhan menjawab, bertanya kayak gitu.